Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan bagi kita semua. Perkenalkan, saya Priscilla Paulina Kurnia dengan NIM 205200001, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Tarumanegara. Hari ini saya akan membawakan dua materi Kapitas Lekta Hukum Pidana dengan Bapak Heri Firmansyah, DRSH MHum MPA sebagai dosen mata kuliah tersebut. Adapun materi yang akan saya bawakan pertama berjudul Kebijakan Pengamanan Lapas di Indonesia. Pertama-tama, apa sih lapas itu? Lapas atau lembaga pemasyarakatan adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan. Lapas diperuntukkan bagi seseorang yang telah dinyatakan bersalah oleh pengadilan karena telah melakukan tindak pidana. Kemudian, apa itu rutan? Rumah tahanan atau rutan adalah tempat untuk menempatkan tersangka atau terdakwa oleh penyidik, penuntut umum, atau oleh hakim dengan penetapannya untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, atau untuk kepentingan pemeriksaan sidang. Rutan diperuntukkan bagi mereka yang masih dalam proses peradilan. Meskipun lapas dan rutan adalah dua institusi yang berbeda, namun di kedua tempat itu mempunyai kesamaan, yaitu sama-sama mempunyai kerawanan timbulnya konflik antara penghuni satu dengan penghuni yang lain, seperti kerusuhan massal, pemberontakan, huru-hara, penyanderaan petugas, penguasaan senjata api oleh narapidana dan atau tahanan, dan lain-lain. Persoalan keamanan dan ketertiban lapas diatur pada pasal 46 sampai dengan 50 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan dengan materi yang masih sangat minim. Di dalam pasal-pasal itu hanya diatur mengenai kewenangan petugas lapas atau yang sekarang disebut dengan petugas kemasyarakatan, kelengkapan sarana dan prasarana lain sesuai dengan kebutuhan untuk kepentingan keamanan dan ketertiban di dalam lapas. Demikian juga soal pengaturan keamanan dan ketertiban di dalam rutan diatur dalam pasal 43 sampai 47 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 1999 tentang syarat-syarat dan tata cara pelaksanaan wewenang, tugas dan tanggung jawab perawatan tahanan nampaknya hanya berisi pengulangan saja dari pasal 46 sampai 50 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Kemudian, selanjutnya apa saja sih gangguan keamanan dan ketertiban atau yang biasa dapat disingkat KAMTIP di dalam lapas? Pertama, pencurian, pemerasan, dan pengancaman yang biasa terjadi oleh sesama narapidana, terutama narapidana yang melakukan tindak pidana yang sangat berat atau yang sudah lebih lama berada di dalam lapas kepada narapidana yang memiliki tindak pidana ringan atau narapidana yang baru masuk ke dalam lapas. Kedua, perkelahian antar narapidana atau anak didik pemasyarakatan yang dapat terjadi baik di dalam kamar ataupun di luar kamar. Yang ketiga, pemberontakan dan pertawanan terhadap petugas kemasyarakatan. Yang keempat, ada kebakaran. Yang kelima, ada unjuk rasa dan mogok makan oleh para narapidana. Yang keenam, ada pelarian perorangan maupun massal. Yang ketujuh, ada bencana alam seperti banjir, gempa bumi, angin topan, dan lain-lain. Yang kedelapan, penyerangan dari luar lapas oleh sekelompok orang, dan lain-lainnya. Lalu berikut merupakan data penghuni lapas yang saya temukan, yakni total penghuni lapas di seluruh Indonesia mencapai 265.915 orang per 10 September 2021. Jumlah itu hampir 2 kali lipat dari kapasitasnya yang sebesar 135.561 orang saja. Terbatasnya jumlah petugas kemasyarakatan dibandingkan warga binaan hingga mencapai 1:52 secara nasional dan 1:500 orang di banyak lapas tertentu di beberapa daerah. Sementara apabila kita bandingkan dengan di Amerika sendiri, jumlah perbandingan petugas kemasyarakatan dengan narapidana adalah 1:5. Miris bukan? Hal tersebut dipicu dengan masih besarnya keterbatasan yang terjadi di lapas Indonesia. Beberapa keterbatasan yang masih menjadi hambatan di lapas Indonesia yakni keterbatasan perlengkapan,
seperti keterbatasan komunikasi dan persenjataan, serta tidak cukupnya amunisi dan anggaran untuk pelatihan bagi para petugas kemasyarakatan. Sekian pemaparan materi kebijakan pengamanan lapas di Indonesia. Selanjutnya kita akan masuk ke materi yang kedua, yaitu mengenai capital punishment atau pidana mati. Ditinjau dari sejarah pemidanaan, bahwa pidana mati itu lahir bersama-sama dengan lahirnya manusia di muka bumi ini, dengan budaya hukum retalisme bagaikan serigala memakan serigala. Ruslan Saleh mengatakan, pidana mati merupakan jenis pidana yang terberat menurut hukum positif kita. Bagi kebanyakan negara, soal pidana mati itu mempunyai arti kultur historis. Dikatakan demikian karena kebanyakan negara-negara tidak mencantumkan pidana mati ini lagi di dalam kitab undang-undang hukum pidananya. Dalam kitab undang-undang hukum pidana yang berlaku di Indonesia, jenis pidana dibagi ke dalam dua, yakni pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok berisi pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana bersyarat, dan pidana denda. Sementara itu, pidana tambahan berisi pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang tertentu, dan pengumuman putusan hakim. Pidana mati merupakan pidana yang terberat yang dikenal dalam sistem pidana di Indonesia. Pihak yang pro pidana mati mendasarkan pada realita aktual bahwa pidana mati masih diperlukan untuk menegakkan prinsip-prinsip keadilan. Ada suatu kekhawatiran apabila tidak ada pidana mati, kejahatan akan semakin menjadi-jadi, terutama mendasarkan atas penerimaan teori pembalasan dalam pemidanaan. Pandangan kelompok yang pro terhadap pidana mati. Pertama adalah Lombroso dan Garofalo yang membela hukuman mati. Hal ini dikarenakan pidana mati merupakan alat yang mutlak yang harus ada pada masyarakat untuk melenyapkan individu yang tidak mungkin dapat diperbaiki lagi. Perlu saya ulangi lagi, untuk melenyapkan individu yang tidak mungkin diperbaiki lagi. Kemudian, H.G. Rambonet juga mengatakan bahwa adalah tugas pemerintah untuk mempertahankan ketertiban hukum, di mana mempertahankan ketertiban hukum itu dilakukan dengan pemidanaan, yang dimana apabila kejahatan yang dilakukan dirasa sudah sangat merugikan bagi kepentingan umum, maka pidana mati dapat dijalankan oleh pemerintah. Sementara itu, pihak yang kontra terhadap pidana mati secara garis besar menyatakan bahwa pidana mati jelas melanggar hak asasi manusia. Terutama di Indonesia sendiri, hak asasi manusia utamanya tertulis dalam pasal 28I Undang-Undang Dasar 1945 Republik Indonesia yang berbunyi, hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak untuk kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Berikut merupakan beberapa pandangan kelompok yang kontra terhadap pidana mati. Yang pertama ada Beccaria yang menentang pidana mati, karena pidana mati bertentangan dengan kontrak sosial, karena menurutnya hidup tak dapat dihilangkan dengan sesuatu yang legal. Ruslan Saleh juga mengungkapkan bahwa orang kian hari kian tahu betapa buruk pidana mati itu, sehingga dewasa ini banyak negara-negara beradab yang menghapuskan pidana mati. Keberatan yang terang dirasakan oleh khalayak umum terhadap pidana mati ialah, dengan dijatuhkannya pidana mati ini, maka tidak dapat diperbaiki lagi apabila di kemudian hari terbukti bahwa putusan hakim yang menjatuhkan pidana mati itu telah didasarkan atas kekeliruan atau keterangan-keterangan yang ternyata tidak benar atau keliru. Namun berikut ini merupakan beberapa argumentasi yang populer untuk membenarkan pidana mati, yakni pertama, lebih efektif daripada macam hukuman lain yang manapun karena mempunyai efek deterrent dalam kejahatan pembunuhan. Yang kedua, lebih hemat dari hukuman lainnya. Yang ketiga, untuk mencegah tindakan publik mengadakan pengeroyokan terhadap penjahat itu. Dan yang terakhir, pidana mati adalah satu-satunya hukuman yang dapat ditentukan dengan pasti. Karena pembunuh yang dijatuhi hukuman seumur hidup
sering mendapat pengampunan. Dalam KUHP sendiri, pidana mati diberlakukan bagi orang yang melakukan 1. Makar terhadap presiden dan wakil presiden, terdapat dalam pasal 104. Yang kedua, membujuk negara asing untuk berperang, terdapat dalam pasal 111 ayat 2. Yang ketiga, membantu musuh waktu perang, terdapat dalam pasal 124 ayat 1. Yang keempat, menyebabkan huru-hara, terdapat dalam pasal 124. Yang kelima, makar terhadap raja atau kepala negara sahabat, pasal 140 ayat 3. Yang keenam, ada pembunuhan berencana yang terdapat dalam pasal 340. Yang ketujuh, ada pencurian dengan kekerasan yang terdapat dalam pasal 365 ayat 4. Dan yang terakhir, pembajakan di laut, di pesisir, dan di sungai yang terdapat dalam pasal 444. Di luar KUHP juga ada beberapa undang-undang yang mengatur tentang pidana mati ini, yakni yang pertama ada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Tindak Pidana Narkotika. Yang kedua ada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jungto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dan yang terakhir ada Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Tindak Pidana Terhadap Hak Asasi Manusia. Pelaksanaan pidana mati di Indonesia. Di Indonesia sendiri, tata cara pelaksanaan pidana mati terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan hanya diatur dalam satu pasal saja, yaitu dalam pasal 11 yang bunyinya, pelaksanaan pidana mati yang dijatuhkan oleh pengadilan di lingkungan peradilan umum atau peradilan militer dilakukan dengan ditembak sampai mati menurut ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 2 PNPS tahun 1964. Sebelum adanya ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 2 PNPS tahun 1964, pidana mati dijalankan oleh algojo di tempat penggantungan dengan menggunakan sebuah jerat di leher terhukum dan mengikatkan jerat itu pada tiang gantungan. Kemudian algojo tersebut akan menjatuhkan papan tempat orang itu berdiri. Sekian hasil pemaparan mengenai kebijakan pengamanan lapas di Indonesia dan mengenai capital punishment atau pidana mati. Maaf apabila ada kesalahan dalam pengucapan kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om, Santi, 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 Om, Namo Buddhaya, dan salam sejahtera bagi kita semua. Saya Priscilla Paulina Kurnia pamit undur diri. Sampai berjumpa di pemaparan berikutnya.